Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang dengan syukur kepada Tuhan atas segala berkat kemurahan-Nya. Berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik Tuhan, Kau teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesusku, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesusku, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Oh, kau sangat baik bagiku, teramat baik, Yesus. Ini ungkapan rasa syukur kami Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas rahmat-Mu yang selalu baru, atas kasih setia-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman untuk kami hidup, mentaati kebenaran-kebenaran-Mu, mengasihi Tuhan dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Amin. Bapak Ibu, ada setidaknya 3 pokok pengajaran dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Pokok pertama berkenaan dengan perintah kepada umat Allah agar senantiasa mengasihi Tuhan dan beribadah kepadanya. Kasih kepada Tuhan harus diwujudkan dengan ketaatan kepada ketetapannya serta hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kesediaan untuk berjalan pada jalan Tuhan ada bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran akan kasih Allah, Sang Pencipta semesta. Pokok yang kedua berkaitan dengan sikap kepada sesama manusia. Dasar dari sikap kepada sesama sesungguhnya berlandaskan pada teladan Tuhan sendiri. Sebagaimana Tuhan adalah Allah yang adil kepada semua orang dan berbela rasa terhadap mereka yang menderita, maka umat Tuhan pun harus melakukan hal yang sama. Sebagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, di mana mereka dipandang sebagai orang asing, diperbudak, maka umat Tuhan juga harus solider terhadap orang asing. Yang dimaksud dengan orang asing di sini adalah para pengembara yang pada masa itu minoritas, jumlahnya tidak banyak. Mereka adalah kelompok yang rentan terhadap tindak kejahatan. Karena itu, memberi perlindungan, tumpangan kepada mereka adalah tindakan yang mulia.
Pokok yang ketiga saya menyoroti ayat 16, sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Pokok yang ketiga ini berbicara tentang pertobatan, memotong kehidupan yang lama. Sunat, pada waktu seorang disunat, kulit katanya dipotong, dibersihkan. Ini gambaran daripada kedagingan kita mesti dibuang. Kedagingan bangsa Israel pada waktu itu adalah terutama masalah tegar tengkuk. Gaya hidup yang tidak memperkenan hati Tuhan, di mana mereka suka sekali menggerutu, suka sekali bersungut-sungut, dan berjalan menurut pemikirannya sendiri. Sifat-sifat itu harus ditinggalkan, ditanggalkan, dipotong, dan hidup dengan nilai-nilai yang baru, hati yang baru kepada Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Atas 3 pokok pengajaran ini, Tuhan menjanjikan kelimpahan berkat perlindungan di tanah perjanjian yang telah dianugerahkan. Mari kita sebagai umat Tuhan di zaman perjanjian baru ini menangkap kebenaran ini juga. Inilah berita firman hari ini. Tuhan ingin setiap umatnya berpegang pada perjanjiannya, perintah dan ketetapannya. Bersikap yang baik kepada sesama, terutama kepada mereka yang tersisihkan, kaum minoritas, para pengembara orang asing. Dan yang terutama yang ketiga, Tuhan mau kita hidup dalam pertobatan kita, meninggalkan nilai-nilai keduniawian kita, kedagingan kita, untuk hidup rohani bagi Tuhan, berorientasi memuliakan Tuhan, dan kekekalan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru hari ini, yang penuh dengan rahmat-Mu, untuk kebenaran firman yang Kau sampaikan, untuk mengingatkan kepada kami bagaimana kami hidup sebagai umat-Mu Tuhan. Kami harus hidup dalam ketetapan dan kebenaran firman, taat. Kami harus memperlakukan baik sesama kami, dan kami harus hidup dengan nilai-nilai yang baru. Allah Roh Kudus, pimpinlah kami sepanjang hari ini, menggenapi kebenaran firman yang pagi ini kami dengar, untuk kami mengawali sepanjang hari ini. Di minggu yang baru ini, rahmat-Mu Engkau surahkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau memberi kekuatan. Firman-Mu menuntun kami kepada rancangan-Mu yang ajaib, rancangan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Engkau menolong setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, maupun juga keluarga-keluarga daripada umat-Mu. Biar keluarga-keluarga berkemenangan di dalam Engkau. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kelimpahan-Mu Tuhan, umat-Mu menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Mendukung pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Kerajaan Allah diluaskan, kerajaan-Mu terjadi di bumi seperti di surga, melalui kehidupan dan kesaksian daripada umat-umat-Mu. Demikian doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.